Dia di Taiwan, selama di Taiwan tidak dipegangin HP. Dan yang terutama gaji dia selama 2 tahun 4 bulan dipegang sama majikan tanpa sepengetahuan Mbak Yulia Savitri ini. Video ini sampai ke tangan Mas Faisal Soh untuk dibantu bagaimana agar mbaknya ini mendapatkan hak-haknya sebagai TKW di Taiwan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, kasihan TKW Taiwan ini kerja 2 tahun lebih tidak digaji. Tidak hanya itu, dia juga tidak diperbolehkan untuk memegang ataupun mempunyai HP. Dan dia pun berharap semoga ada pihak yang bisa membantu untuk memperjuangkan hak-haknya. Berikut berita selengkapnya. Pasporan hari ini ya, kita mau kenalin Mbak TKW, teman perjuangan kita yang namanya Mbak Yulia Savitri ya. Mbak Yulia Savitri, senyum dong. Nah, jadi ceritanya begini ya, Mbak Yulia Savitri ini, dia bekerja di Taiwan selama 2 tahun 4 bulan. Dia tidak mendapatkan hak-haknya dia, kurang diperhatikan sama majikan sama agensinya ya teman-teman ya. Kita semuanya tahu sendiri dari ceritanya Mbak Yulia Savitri ini, dia tidak ada libur sama sekali. HP dipegang sama majikan. Kok dipegang sih Mbak? Dibilangin tadi pegang HP. Dia nggak punya HP ya. Dia di Taiwan, selama di Taiwan tidak dipegangin HP. Seperti paspor, ARC, dan dokumen penting lainnya itu dipegang sama majikan, tidak ada libur sama sekali. Dan yang terutama, gaji dia selama 2 tahun 4 bulan dipegang sama majikan tanpa sepengetahuan Mbak Yulia Savitri ini. Jadi teman-teman di sini semuanya berusaha untuk bantu Mbak Yulia Savitri. Semoga video ini sampai ke tangan Mas Faisal Soh untuk dibantu bagaimana agar mbaknya ini mendapatkan hak-haknya sebagai TKW di Taiwan ya. Sangat kasihan sekali. Jadi sampan itu selama 2 tahun 4 bulan di Taiwan itu nggak punya HP, bukan punya HP terus disita sama majikan, bukan ya? Emang nggak ada. Emang nggak punya HP, emang nggak dikasih HP ya. Jadi setiap bulan itu mbaknya ini dikasih gajinya itu cuma 2.000 atau 1.000 rupiah, 1.000 NT aja ya. 100 NT aja Jadi setiap kali gajian itu kalau Saman nggak minta gaji selama ngobrol terus dari sini. Semoga Mbak Yulianya cepet dibantu, soalnya kasihan dia udah tertekan. Semoga cepet dibantu. Untuk Mas Faisal, monggo untuk responnya. Ini kasihan teman kita, dia mungkin tertekan, cuman nggak berani untuk melaporkan karena ada ancaman gitu dari majikannya. Mohon dibantu ya Mas ya. Jadi mbaknya ini dia takut sama majikannya, takut sama agensi. Jadi agensinya kurang perhatikan sama Mbak Yulia Savitri ini ya. Jadi Mbak Yulia Savitri ini terlalu takut untuk memperjuangkan haknya dia karena dia itu selalu terbatas. Jadi buang sampah, ngobrol sama orang Indonesia pun terbatas, sangat terbatas sekali. Jadi HP pun nggak punya HP sama sekali ya. Jadi untuk Mas Faisal Soh, tolong dibantu. Terima kasih. Nah, jadi Mbak Yulia Savitri ini adalah seorang TKW Taiwan yang sudah bekerja selama 2 tahun 4 bulan di majikan ini guys. Nah, pertama datang dia itu memang sudah tidak diperbolehkan untuk memegang HP atau mempunyai HP. Tidak hanya di situ, mbaknya juga tidak pernah mendapatkan gaji selama 2 tahun 4 bulan di situ guys. Kata beliau dia hanya diberi uang 1 bulan itu hanya 100 NT atau mungkin 1000 NT saja. Dan gak tahu sisanya di mana, katanya sih ditabung di tempat majikan. Ya kalau menurut aku sih ini hanya trik ya supaya Mbak Yuli ini tidak kabur begitu ya. Karena kalau misalkan uangnya dikasih ke Mbak Yuli dia bisa sewaktu-waktu kabur. Tapi kalau misalkan gajinya dipegang majikan otomatis Mbak Yuli nggak bisa berbuat banyak. Kalau misalkan dia kabur ya otomatis dia nggak bisa mendapatkan gajinya begitu guys.
Nah, di dalam rumahnya itu ada 19 CCTV guys. Setiap kali dia keluar rumah untuk membuang sampah, itu selalu dipantau guys. Dan sehingga dia tidak bisa leluasa untuk bahkan berkomunikasi dengan temennya yang ikut membuang sampah pun tidak diperbolehkan. Ya pokoknya intinya beliau ini sangat tertekan ya, nggak cuman batinnya tapi juga finansial ya, seperti HP, uang pun dia tidak punya guys. Bantu viralkan ya guys agar nanti Mbak Yulinya bisa secepatnya mendapatkan bantuan ya atau pertolongan dari pihak-pihak terkait. Nah ini pelajaran buat teman-teman dimanapun berada ya, kalau misalkan kita ya bekerja dan kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan baik, maka kita juga harus berani untuk meminta hak-hak kita guys. Jadi jangan takut ya, karena siapa yang akan menolong kalau bukan diri kita sendiri. Ya itu tadi kembali lagi bahwa mental seseorang itu tidak sama ya. Ada orang yang memilih untuk diam daripada speak up, karena itu tadi sebetulnya karena tertekan juga, karena ada ancaman juga dari pihak majikan, sehingga yaitu tadi dia cuman bisa nerimo gitu atau menerima apa yang sedang terjadi. Ya kita doakan buat Mbak Yuli ya, semoga saja secepatnya bisa mendapatkan bantuan dan semoga saja dia bisa mendapatkan hak-haknya. Kalaupun bisa, semoga saja dia bisa ganti majikan, jangan stay di situ karena sepertinya ini majikan tidak baik guys. Ya kita bayangkan saja selama 2 tahun lebih itu kita bekerja di situ dan tidak mempunyai gaji. Kata bosnya sih itu uang katanya ditabungin aja sama dia, nanti kalau mau pulang baru akan dikasih. Dan selama bekerja di situ, dia tuh tidak pernah libur sama sekali guys. Nggak cuman itu, dia pun tidak pernah keluar. Dan keluarnya itu hanya membuang sampah dan itu pun selalu dipantau dari rumah. Sehingga ya dia tidak bisa hanya berkomunikasi atau ngobrol dengan teman yang bareng-bareng membuang sampah di situ guys. Dia pasti tertekan guys bekerja di situ. Karena secara dia itu tidak punya HP, yang pasti dia juga tidak bisa berkeluh kesah atau berbagi cerita dengan orang lain. Jadi apa yang dia alami di situ ya dia pendam sendiri. Ya aku sempat mikir ya bagaimana keluarga di rumah, mereka juga pasti kan butuh kabar, nggak cuman itu, mereka juga butuh kiriman begitu kan. Dan lebih parahnya si Mbak Yuli ini ya tidak pernah melihat slip gaji guys. Jadi gajinya itu berapa dia pun tidak tahu, bahkan dia pun tidak pernah tanda tangan di slip gaji guys. Ya takutnya nanti pas Mbak Yuli pulang itu ditipu guys sama majikannya ya, dengan hanya memberikan sejumlah uang saja, sedangkan Mbak Yuli kan tidak tahu setiap bulannya itu kan gaji berapa, dan dia juga pasti tidak bisa menghitungnya karena dia tidak pernah tanda tangan di slip gaji guys. Mohon dibantu untuk share guys, semoga saja Mbak Yuli bisa secepatnya mendapatkan bantuan atau pertolongan begitu. Ya pokoknya doakan yang terbaik buat Mbak Yuli ya guys. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya, bisa mendapatkan majikan yang baik, gaji lancar gitu kan, masih diberikan kebebasan untuk memegang HP. Kita lihat di luar sana, ternyata itu masih banyak teman-teman atau sahabat kita yang bernasib kurang beruntung guys. Ya saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang berkah, dan semoga saja bisa mendapatkan majikan yang baik, dilancarkan dalam mengais rezeki di sini dan bisa mendapatkan kesuksesan dan bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.